Rabbi anta fi aini kulli nadhirin. Tuhanku, engkau berada di setiap mata yang memandang. Artinya Allah selalu memandangi kita. Siapapun yang mengamati kita, itulah engkau yang mengamati aku. Orang yang senang memuji-mujiku, itu adalah engkau yang melihatku dan engkau yang apresiasi terhadap kebaikan-kebaikanku. Dan ketika orang yang mencari kesalahan-kesalahanku karena kebenciannya kepadaku, itu adalah engkau yang melihat, engkau yang mengoreksi kesalahan-kesalahanku. Jadi artinya bahwa sampai ketika kita dicaci maki pun, ya kita harus sadar kita lagi dicaci maki Allah juga. Kalau yang kita rasakan kita lagi dicaci Allah, ya kita harus dengarkan baik-baik saja lah. Ya udah. Barangkali bisanya orang tidak suka sama kita kan karena kita punya kesalahan. Jangan menyalahkan siapapun. Karena ketika Anda menyalahkan siapapun, satu, Anda berarti tidak merasa bersalah. Ketika Anda tidak merasa bersalah, adalah satu indikator pasti bahwa Anda tidak ingin memperbaiki. Ya, nggih, kula sing sawan nggih. Insyaallah. Suwun. Insyaallah ke depan saya akan merubah sikap saya. Sebetulnya indah kalau saya begitu. Yang tadinya memusuhi kamu juga menjadi simpatik sama kamu kok. Tapi begitu kan berat. Karena dalam dirimu ada kesombongan juga. Orang sombong itu mana mungkin minta maaf, nggak bisa. Mana ada orang sombong minta maaf? Mana ada sombong merasa bersalah? Iblis kan diusir, boro-boro ketuan, boro pangapura, malang kerja, oke, saya keluar, delok tuh beli kunku. Saking sombongnya, dua-duanya, kariwani mas ejen, wong durung tentu sombong. Iya, wong sombong durung tentu wani. Iya, yang jelas bahwa orang sombong tidak pernah merasa bersalah kepada siapapun. Makanya, iya, wisdom 1,4. Ya memang seperti itulah. Ada yang perlu ditanyakan. Nah nanti begini, sebelum kita ngobrol yang lain. Ya, selagi agama diceritakan dengan pahala, semakin abstrak, semakin tidak bisa dipahami. Aja beli ngandal. Sing beli paham duduk kita apa? Sing ngomongnya gak beli paham kan? Ya paham. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 lipat daripada sholat sendirian. Ngerti beli pahalanya dulu. Ya kalau saya menghitung bukan hanya 27, bukan ratusan pahala. Pertama, kita membangun komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar kita, karena intens pertemuan kita dengan tetangga kita 1 hari 5 1. Pahala yang kedua yaitu dengan sholat berjamaah kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kesalahpahaman yang menimbulkan pertengkaran bisa diatasi dengan seringnya bertemu. Paham bikin ke? Dan ketika kita sering sholat berjamaah, maka kesombongan kita juga bisa ditekan. Karena setiap kita sholat menghadap Allah, apa pangkat kita, kekayaan kita, kepintaran kita, itu hilang dalam pikiran kita ketika masuk masjid. Sehingga kita tidak pernah tersinggung, tidak pernah risih
ketika pundak kita nempel dengan pundaknya orang yang berada di bawah kita. Terus akan tetap ngesukin ke. Iya tablikin ke. Nun. Ya itulah jadi pahala-pahala itu gimana lagi. Iya begini maksudnya. Allah bicara pahala kan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyanyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Allah kan ganjaran, pahala, imbalan ya, itu sama. Allah yang berbicara, Allah tidak salah. Karena Allah juga berbicara, beda orang beda. Yang namanya orang yang pinter bicara itu orang yang bisa berbicara disesuaikan dengan si pendengar. Iya tablikin. Nah, nalikane Gusti Allah kanda ganjaran-ganjaran ki untuk para pemula, kanggo bocah-bocah cilik, wong anyar teka yang Islam jadi supaya terdorong. Itu dalam proses pendidikan. Kita juga sama menyuruh anak kita sekolah tuh dia belum punya cita-cita, ya kan? Pengennya main-main terus. Makanya kita kasih reward kepada dia bahwa uang sangunya 5.000. Kalau ranking 1 ditambah 10.000. Selalu kita dengan materi-materi. Nanti kalau lulus kelas 6 SD ranking 1 se-Jawa Barat saja pikniknya ke Singapura. Kalau se-Indonesia pikniknya di Belanda, Jawa Timur. Ini kan mendorong anak itu bersemangat toh. Daripada dengan cambuk dan pentungan. Betul enggak? Ya. Tetapi ketika kamu ngaji malam Senin saja, apakah orang tua kamu ngasih uang supaya gelem ngaji Senin? Nyanang Taryono ki bakat ngaji nya tak pakai motor kinya. Ini seringkali anak itu bisa terjadi, maksud saya si anak itu tolol karena dari kecil diiming-imingi imbalan-imbalan, tuku belanja ning warung beka butuh tuh susu kepur gini ya perlu sama susu kepur gitu, duit 5.000 belanjanya 4.500 pira susu pur. Jadi nalikane sering dikongkoni wong tua semakin seneng karena susu pur. Wis sampai tekan gede nggak dikongkon masih njaluk imbalan. Sampai jenggotnya putih. Emboke wis ropo nang tuluga pejitana mimi ganang. Pira dia bayar kita nih mimine. Pantas beli kan? Pantas beli njaluk buruan ning mbok. Sing berjasa sing hebat mbok kita tak Gusti Allah. Kader mbok kita aku beli niat beli apa gawe siraku. Niatnya seneng-seneng dewek. Siram itu kan akibat dari barangnya makin ke. Semono saking malasnya mbok dititipi kasih sayang ning Gusti Allah, ditipakan ning embok sira sampai eman beli kira-kira ki. Hakikinya sing eman sing sira siapa? Wis masih jaluk buruan bae koplok sira mah. Beli kala misin kah? Berarti bakal sira ini masih ngarep-ngarep buruan sing Gusti Allah, berarti sira ki masih bocah cilik. Artinya kita tidak pernah dewasa. Kalau kita sudah dewasa, kita nggak pernah minta imbalan. Malah kita ingin melakukan yang terbaik untuk ibu kita, untuk orang tua kita. Iya, kita berjanji kepada ibu kita, I'll do the best for you.
akan kulakukan yang terbaik untukmu, hai ibuku. Kan kita orang sih dikongkon kita diburi pira jengkon. Iya. Punten, ada nggak anak yang begitu? Ada. Nyowong tua utang bedi tagi jadi anaknya. Kita yang ngurusi. Kumbang ya beli. Non. Di pengadilan kok. Dengan anaknya. Priben kon kok. Wong tua aja utang ditagi. Karena si utang susu nembok kira aku bayar durung. Karena aku metu sing dik. Dirembok koplok sih dirembok itu. Perasaan metu sing telak. Sira aku metu sing utangnya kita kan ngerti beli plok suruhku. Kalian beli ngolor-ngolor kopek kita kok sira aku ketemu. Masa kalian yang sira masih bocah, masih bayi. Siapa sih nyobok siraku? Oh, ngomong beli peragat-peragat. Wong tuane saking nafsune ndeleng anak tidak tahu. Gusyallah dikonokna nyewat beli kira-kira. Baka gusyallah yang ndeleng sira masih bocah cilik di pangapura bae. Tapi gusyallah ndeleng sira sudah dewasa, apalagi Allah sudah mengangkat engkau sebagai kekasih. Maka bukan persoalan minta imbalan. Ketika engkau berbuat tidak sempurna pun engkau bisa kena marah. Paham beli ini? Ayo sirah. Jadi enak beli dari kasih usulok. Mong tak? Enak iya. Ya anak-anak anak beli nakel lah. Iya, tapi akeh enak ya ora. Iya, itu bener kan baik.